Selamat hari Minggu dan Shalom. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, tema perenungan kita pada pagi hari ini ialah dewasa dalam Kristus, berhenti terpecah, mulai bertumbuh. Bapak, Mama dan saudara-saudara sekalian, di sini ada bapak-bapak. Bapak-bapak ada kok? Piala Dunia 2026 tahun seru tidak memberi kesan yang begitu berarti dalam kehidupan. Seru kok? Ada orang Brasil di sini kok? Orang Spanyol? Baik, Bapak, Mama dan saudara-saudari sekalian, ketika kita semua pasti tahu bola, dan ketika apalagi sekarang pada musim sekarang, musimnya Piala Dunia, pasti masing-masing kita punya argumen tersendiri. Yang satu bilang Saudi, ini tahu pasti Spanyol yang menang. Ada juga bilang Spanyol apa Spanyol pun pertahanan sana pasti berhasil. Ada juga yang bilang Italia dan lain sebagainya. Berbicara soal bola, tentu kita punya perbedaan pendapat. Masing-masing mempertahankan argumentasinya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan sebenarnya itu tidak salah. Berbeda pendapat, berbeda paham, ada perselisihan, itu tidak salah. Dan topik perenungan kita pada pembacaan kita pagi hari ini diberikan topik perselisihan. Perselisihan atau biasa orang bilang perdebatan, ada cekcok kiri kanan dan lain sebagainya, itu tidak salah. Tetapi diklaim salah atau tidak bisa dibenarkan kalau perdebatan itu, perselisihan itu, cekcok itu membawa kita dalam sebuah hubungan relasi yang saling terpecah antara satu dengan yang lain. Pagi hari ini saya akan berbagi mengenai kebodohan Korintus. Korintus ini adalah kota yang sangat-sangat kaya, wilayah yang sangat-sangat kaya. Dia adalah wilayah perdagangan dan ada di titik temu dari segala penjuru, segala kota, segala pelabuhan itu bertemu itu di Korintus. Kota yang sangat-sangat besar dan kaya. Lalu dan tentu semua budaya masuk karena dia kota yang sangat ramai. Mau cari orang kulit hitam, kulit putih, rambut tarik, keriting dan sebagainya ada di Korintus. Nah, ketika ada dalam keragaman itu tidak menutup kemungkinan untuk Korintus dalam tanda kutip berbuat seolah-olah dia yang ada di jemaat di Korintus itu. Kota Korintus ini punya satu kuil namanya kuil Afrodit. Dan dewi yang mereka sembah itu Dewi Afrodit. Dan ketika mereka menyembah atau melayani Dewi Afrodit ini, mereka tidak melayani secara sendiri, karena dalam kuil itu ada 1001 pelacur suci. Di sini ada anak-anak, jadi intinya ada 1000 pelacur suci dalam kuil itu untuk menyembah sang dewi ini. Nah, ketika mereka ada dalam, mereka mempunyai kekayaan yang begitu besar, semua mereka punya tanah yang begitu subur, tetapi mereka juga menyembah sang dewi Afrodit yang sebenarnya itu adalah berhala. Nah, ketika orang pada waktu itu, kalau mereka mengklaim, orang-orang tua pada waktu itu mereka mengklaim anak-anak atau orang-orang yang jahat, anak-anak atau orang yang bersikap kekerasan dan lain sebagainya, mereka kadang bilang begini, lu pun jahat ini sama kayak Korintus, atau lu pun kelakuannya sama kayak Korintus, terlalu jahat, terlalu tidak punya kasih dan lain sebagainya, sehingga Papa Mama bisa menilai bahwa klaim yang diberikan Korintus itu sangat-sangat bodoh dan sangat-sangat buruk. Sehingga kalau bicara soal Korintus pasti akan
ada persamaan dengan kebodohan, kebobrokan, dan sikap amoral yang begitu tinggi yang dihidupi oleh seluruh warga yang ada di kota Korintus itu. Dan pembacaan kita pada pagi hari ini menceritakan soal Paulus. Paulus tinggal hidup di kota Korintus itu selama 1 tahun 6 bulan. Dan kalau Bapak baca pada pasal yang pertama kitab Korintus itu ada satu keluarga ini keluarga Chloe, tulisannya KLOE, tapi biasa orang bilang Chloe, tapi sebenarnya keluarga ini adalah keluarga Chloe. Keluarga Chloe ini bilang kepada Paulus, kalau di Korintus itu ada perpecahan, ada konflik yang begitu besar, ada konflik yang begitu dalam yang tidak bisa diatasi dan dihidupi sampai pada masa itu oleh seluruh umat yang ada di Korintus. Lalu ketika Paulus hadir tinggal di Korintus selama 1 tahun 6 bulan, dia mendapati perpecahan yang terjadi di kota Korintus itu. Jemaat Korintus terpecah bukan menjadi 2, tetapi jemaat di Korintus itu terpecah menjadi 4. Yang pertama itu mereka mengumpulkan diri atau ada dalam penumbukan golongan orang Kefas. Kefas itu Petrus. Lalu kelompok yang kedua itu Apolos. Kelompok yang ketiga Paulus, dan kelompok yang keempat itu kelompok atau golongan Kristus. Jadi perpecahan yang ada di jemaat Korintus itu dibagi menjadi 4. Ini adalah perpecahan yang sangat-sangat besar. Kalau orang biasa bilang bagi 2 atau bagi 1 itu hal biasa. Tetapi jemaat Korintus yang demikian rupa itu terpecah menjadi 4 bagian. Nah, ketika Paulus hadir di situ, Paulus tidak mengatakan atau mengklaim dirinya paling hebat dari ketiga golongan yang lain. Golongan Kefas atau Petrus itu ada pada puncak kepemimpinan, sehingga orang Korintus pada waktu itu mengklaim kalau mau beribadah, mau jadi hebat, mau jadi sukses, lebih beribadah dengan golongan orang Kefas. Golongan orang Apolos, Paulus, dan Kristus itu tidak ada apa-apanya. Sehingga Paulus ketika hadir tinggal di situ, dia bilang ini adalah masalah besar, ini dilema, ini problematik yang begitu dalam yang terjadi dan dihidupi oleh jemaat di Korintus. Sehingga ketika Paulus ada di situ, ingat ini, dia tidak mengklaim dirinya paling hebat dari ketiga golongan yang lain. Ketika Paulus hadir di situ, tinggal di situ, dia bisa saja dia pengaruhi 3 golongan yang lain, bilang sudah itu dah untuk saudara Bapak, beta yang paling berwibawa, beta yang diutus Tuhan untuk hadir tinggal di sini. Jadi maksudnya tidak usah ikut golongan Kefas, Apolos, dan Kristus, masa itu beta saja. Paulus tidak berkata demikian. Dan menjadi pelajaran penting bagi kita pada pagi hari ini adalah perpecahan itu muncul karena ego. Paulus menurunkan egonya. Dia tidak meninggikan dirinya karena dia tahu dia hamba yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Ada bisa bilang sudah masuk surga itu sama masuk ke beta, saya kalau mati pasti masuk surga. Paulus tidak demikian. Dia menurunkan egonya, lalu dia bilang ini bukan soal siapa yang lebih dulu, bukan soal siapa yang lahir lebih dulu untuk melayani, memberitakan firman Tuhan, tetapi ini soal pertumbuhan. Pembacaan kita pada pagi ini mengatakan secara terang-terang, Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi pertumbuhan sejati itu mutlak, tidak ada 1%, 5%, tidak ada 100% pertumbuhan hanya datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika perpecahan itu muncul karena ego, dan ketika jemaat Paulus mengatakan kalau jemaat di Korintus belum ada dalam kedewasaan, maka dia mengatakan secara terang-terang kalau beta baru bisa kasih masuk makanan keras, beta baru bisa kasih masuk susu
susu ini kan untuk anak-anak kecil, dan kalau kita lihat pola kehidupan anak-anak kecil, suka marah, suka baiu, suka buat onar, suka apa lagi kalau anak-anak. Di sini tidak ada orang. Anak-anak itu biasanya suka apa? Suka rusuh, malas, dan seterusnya. Sehingga Paulus bilang, pasal di Korintus ini belum dewasa dalam iman. Beta belum bisa kasih pasal makan keras. Sekalipun pasal sudah berumur tertentu, tetapi dewasa secara iman, dewasa secara rohani itu bukan sesuatu. Ada yang sudah 40, 50, bisa juga dikatakan belum dewasa secara iman. Sehingga Paulus menekankan dan mengajarkan kepada kita semua kalau dewasa secara iman itu sejatinya bukan untuk hadir dalam perpecahan, tetapi untuk merangkul segala keberagaman, segala perbedaan pendapat. Seperti di awal yang tadi beta sampaikan, kalau beda pendapat itu bagian dari keberagaman, itu bagian dari kepelbagaian. Pelangi, papa mama semua tahu pelangi itu? Pelangi itu ada berapa warna? Anak-anak kecil, ada di sini anak kecil tahu? Pelangi itu dia lebih dari satu warna. Ada warna apa? Merah, kuning, hijau. Dari sekian banyak warna yang ada di pelangi itu, kalau ada di posisi merah, warna merah tentu dibilang beta nanti pakai yang warna hijau untuk jadi merah, atau beta pakai yang warna kuning untuk usang dan beta menjadi merah. Tidak demikian. Merah, kuning, hijau, dan langsung terusnya warna-warna yang lain itu membentuk satu busur yang utuh, satu busur yang rapi, sehingga dari busur itu, dari perbedaan itu Tuhan bilang penuh. Kalau beta sudah ketemu pesan dengan air, ketong sudah bisa menyamakan pendapat, atau ketong pukul rata, tidak ada keberagaman. Kalau semua satu, buat apa ada dalam kehidupan secara bersama? Justru dalam perbedaan, dalam keberagaman, dalam pelbagaian itu, kita terus diajar untuk saling menghargai, saling merangkul, dan menurunkan ego. Sehingga kalau sudah dewasa, orang yang dewasa secara iman itu fokusnya bukan pada diri sendiri. Kita ini kan pelayan. Pelayan itu dari bahasa Ibrani itu diakonos, merajut atau mengarah kepada orang yang melayani atas nama orang lain. Jadi pelayan itu melayani, bekerja dengan setulus hati, sepenuh hati atas nama orang lain. Nama orang lain itu sama, Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga ketika kita diajar untuk dewasa secara fisik, Paulus bilang dewasa secara iman, dewasa dalam rohani, itu juga sangat-sangat penting, bagian yang tidak bisa terlupakan dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya pada masa kini. Sehingga sekarang mari kita lihat apa yang bisa kita bawa pulang dalam kehidupan beriman kita untuk menjawab tema kita, dewasa dalam Kristus, berhenti terpecah, mulai bertumbuh. Saya mencatat dua poin penting. Yang pertama, gereja kita semua persekutuan orang-orang percaya pada masa kini dipanggil untuk menciptakan ruang persekutuan yang mempersatukan. Setiap kita tentu punya pendapat, tentu punya argumen, tetapi dalam perbedaan pendapat itu, dalam argumen kita yang berbeda-beda, tidak pandang lu dari mana, lu dari suku apa, tinggal berapa lama, tidak memandang itu, tetapi dewasa secara iman menuntut kita untuk terus merangkul, bukan untuk ada dalam perselisihan.
Papa Mama tahu ubi atau singkong yang difermentasi? Tape namanya. Singkong atau ubi yang difermentasi itu namanya tape. Orang mana ada bilang tape itu kita punya. Jadi tape gereja, tape keringat, tape persembahan, dan lain sebagainya. Paulus mengajarkan kita untuk tidak fokus pada diri sendiri. Fokus kita ialah pada Tuhan kita Yesus Kristus. Di ladang itu Paulus bilang ada yang menanam, ada yang menyiram. Tidak perlu memikirkan, tidak perlu berusaha semaksimal mungkin, sekeras mungkin untuk bagaimana pertumbuhan itu menjadi bagian yang nyata. Dan mulai Pukudana bilang itu karena beta kalau saudara di itu gereja semungkin jadi begitu. Beta kalau saudara di pelayanan itu kegiatan sangat jalan. Beta kalau ada di itu kegiatan sampai terlibat dalam itu penelitian ngomong kos itu kegiatan akan jalan. Paulus membantah itu untuk jemaat di Korintus dan untuk kita semua jemaat Ebenezer bilang. Ada amin kok? Sedikit orang saya hadir. Ada amin kok? Poin yang kedua yang terakhir ialah tidak semua orang dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Masing-masing dengan kapasitasnya, pekerjaannya dalam sebuah komunitas berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi dalam perbedaan itu bukan untuk saling menghina, bukan untuk saling menjatuhkan, meremehkan. Tetapi Paulus bilang kalau mau dewasa secara iman, seperti kita punya tema pagi ini, dewasa dalam Kristus, bukan seperti itu. Fokusnya bukan diri kita sendiri dan bukan untuk menjatuhkan orang lain. Ada yang ingat ini, ada yang menanam, ada yang menyiram. Tetapi pertumbuhan dalam pelayanan, pertumbuhan dalam gereja, kolektif beberapa banyak, pembangunan sebesar apa, itu bukan kita punya tugas, itu bukan kita punya urusan. Mutlak Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.